Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang gerak lurus. Ini merupakan materi SMA kelas 10 semester 1. Baik, saya akan membahas soalnya. Kenapa ini langsung nomor 8? Karena saya sudah membahas bab tentang ini nomor 1 sampai 7 di video-video sebelumnya. Saya bacakan soal nomor 8. Sebuah kotak kecil dilemparkan dari sebuah bangunan dengan ketinggian 80 meter dan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Lama waktu yang diperlukan oleh kotak tersebut mencapai tanah adalah diketahui ketinggian dilambangkan dengan H sama dengan 80 meter. Kecepatan awal dilambangkan dengan V0 sama dengan 10 meter per sekon. Karena ini termasuk gerak vertikal, sehingga ada hubungannya atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Maka kita harus tuliskan nilai gaya gravitasinya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan lama waktu dilambangkan dengan T. Ini termasuk gerak vertikal ke bawah karena benda ini dilemparkan dari bangunan yang tinggi. Rumus pertama yang dipakai adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. V0-nya 10, jadi kalau V0 kuadrat berarti 10 kuadrat ditambah 2 kali G-nya 10 dikali hanya 80. 10 kuadrat itu 100 ditambah 2 kali 10 kali 80 itu 1600. Sehingga kalau dijumlahkan 100 ditambah 1600 sama dengan 1700. Itu tadi nilai VT kuadrat. Sedangkan kalau kita mau mencari nilai VT, 1700-nya harus diakar. Nilainya sekitar 41,23. Kalau saya bulatkan menjadi 41 meter per sekon. Lalu saya memakai rumus yang kedua, yaitu VT sama dengan V0 ditambah G kali T. VT-nya tadi dari perhitungan sebelumnya kita ketahui bahwa nilai 41 sama dengan V0-nya 10 ditambah G-nya 10, T-nya kita belum tahu. Sehingga kalau kita mencari T, maka 41 dikurangi 10 dibagi 10. Nilainya sama dengan 31 per 10 sama dengan 3,1, satuannya sekon. Jadi lama waktu yang diperlukan kotak tersebut mencapai tanah adalah 3,1 sekon. Soal berikutnya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Pada jarak 18 km dari arah yang berlawanan, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Kapan dan di mana kedua mobil akan berpapasan? Nah, diketahui kecepatan mobil pertama saya lambangkan dengan V1 sama dengan 72 km per jam. Lalu kecepatan mobil kedua yaitu 90 km per jam. Saya lambangkan V2. Jaraknya 18 km, jarak itu dilambangkan dengan huruf S. Pertanyaannya, kapan dan di mana kedua mobil berpapasan? Saya jawab dulu yang pertama, yaitu kapan berpapasan. Saya lambangkan dengan T. Nilainya itu sama dengan S dibagi V1 ditambah V2. S-nya itu 18 km,
dibagi V1-nya 72 dan V2-nya 90. Sama dengan 18 km dibagi 72 tambah 90 itu 162. Itu kalau disederhanakan menjadi 1/9. Satuannya tinggal jam karena kilometernya kecoret. Yang kedua, di mana kedua mobil berpapasan. Ini saya lihat dari sisi mobil yang pertama, S1. Sama dengan V1 dikali T. Kecepatan mobil yang pertama itu kan 72. Jadi V1-nya saya tulis di situ 72 km per jam. Dikali T-nya dari perhitungan sebelumnya diketahui 1/9 jam. Sehingga 72 dikali 1/9. Hasilnya 8. Satuannya kilometer karena jamnya sudah kecoret. Sekarang dari sisi S2, mobil yang kedua. S2 sama dengan V2 dikali T, sama dengan kecepatan mobil kedua kan tadi 90. Jadi saya tuliskan 90 km per jam dikali waktunya juga sama 1/9 jam. Jadi 90 kali 1/9 hasilnya 10, satuannya kilometer karena jamnya sudah kecoret. Jadi kedua mobil berpapasan setelah keduanya berjalan selama 1/9 jam dan mobil 1 telah menempuh jarak 8 km sedangkan mobil 2 telah menempuh jarak 10 km. Semoga belajarnya kali ini menyenangkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.